tidak ngelowo atau semi pas kayak gitu. Nah, langsung saja di sini yang pertama, teman-teman kalau punya trotolan intinya jangan dimanja. Jangan dimanja di mana kadang-kadang saking sukanya merawat trotolan, kadang-kadang api. Sakila Palembang hadir. Oke, siapa? Jadi biasanya untuk teman-teman burung trotolannya disuapi. Apa nggak boleh disuapi? Boleh juga. Tetapi kita harus tahu kondisi burung. Jadi kalau misalkan kondisinya tangkaran tuh rata-rata jinak ya. Kalau kita suapi pakai jangkrik, misalkan kayak gini, burungnya itu malah jinak. Jadi kita boleh menyuapi kalau burung kita stres atau posisinya gesit kayak gitu. Jadi disuapi itu cara trik untuk menjinakkan burung. Tetapi kalau udah jinak, sering disuapi itu juga kurang bagus ya. Jadinya kejinakan. Yang pertama itu. Jadi intinya jangan dimanja gitu. Penjabaran ya jangan disuapi kayak gitu. Sedangkan kita ngasih makan setiap hari ketika kita naruh di cepuk itu banyak sekali teman-teman juga yang apa ya burungnya merasa disuapi, merasa dimanja. Akhirnya burungnya juga akan tambah jinak kayak gitu. Makanya yang kemarin teman-teman yang ngambil ke Kang Bambang atau dari sini, Om burungnya kok pas ya, gesit-gesit nggak jinak sama sekali. Perawatan bagaimana? Ya seperti ini, jangan dimanja. Jadi yang pertama pemberian pakannya seperti itu. Jadi kalau burung trotolan tangkaran, kita bilang tangkaran biasanya yaitu tadi teman-teman, burungnya udah bawaannya jinak. Jadi jangan disuapi kayak gitu ya. Terus selanjutnya cara membersihkan bagaimana? Ini ya cuma ini kalau misalkan trotol seperti ini teman-teman kotorannya masih ya. Ini mungkin sekitar 3 hari sekali ini digosok bawahnya. Karena apa? Karena burungnya posisinya mulai mabung. Ini mudah mulai ada yang jatuh itu. Jadi kalau setiap hari itu kelihatan bulunya ada yang jatuh satu. Jadi kalau misalkan setiap hari dibersihkan apa boleh? Boleh asalkan pelan-pelan ya kayak gitu. Terus yang selanjutnya ini teman-teman mungkin yang apa ya? Yang sudah terlalu murai batunya yang sudah terlalu jinakan untuk atau ngelowo. Cara nanganinya gimana? Jadi udah ya tadi. Yang penting intinya jangan dimanja kayak gitu. Terus setelah jangan dimanja, kasih kerobongnya itu teman-teman. Jangan sering beradaptasi. Bagaimana caranya? Supaya tidak interaksi sama kita kayak gitu. Ya biasanya cuma dicantolkan teman-teman. Kayak apa yang rawatnya mudah sekali. Kayak dianggap aja nggak punya murai batu kayak gitu kalau menurut saya. Jadi dimasteri, jaga kesehatan, gitu aja nanti jadinya ya semi-semi kayak gini. Tetapi kembali lagi kalau misalkan teman-teman buat hiburan beda lagi ya. Maksudnya buat hiburan itu ya senang sekali disuapi dan lain sebagainya kayak gitu. Cuman kalau mau jadinya bagus nanti ndak kejinakan, ndak ngelowo ya jangan dimanja seperti itu teman-teman. Nah kalau sudah misalkan sudah kejinakan atau sudah terlanjur ngelowo bagi teman-teman bagaimana cara ngatasinya kayak gitu. Nah kembali lagi ya kita kasih makan itu secepat mungkin, langsung kasih plek kayak gitu ya biasanya. Dibersihkan cepat, kasih makan plek, dikerobong lagi, dikerobong, dikembalikan di masteri kayak gitu. Jadi kalau misalkan terpaksa diembunkan, dijemur sebentar-bentar, itu kita menjauh aja. Jadi kalau misalkan kita tunggoni atau kita dekati di dekatnya, burung tersebut akan merasa apa ya, merasa istilahnya dimanja lagi. Jadi akan jinak lagi, seperti itu. Terus di sini teman-teman ya, kalau misalkan udah terlalu kejinakan, ketika kita masukin tangan aja udah dikejar-kejar kayak gitu. Nah, kalau sehari kita ngasih makan dua kali, 3 kali, otomatis burung tersebut apa ya? Karena settingannya pagi sama sore biasanya kasih makan. Kalau langsung kita kasih makan 1 kali, itu kayaknya kurang senang ya, kayak gitu. Caranya bagaimana? Burungnya kurang bagus kayak gitu. Jadi kalau misalkan dikasih langsung pagi hari banyak kayak gitu ya. Nanti misalkan kerutu dikasih pagi kebanyak supaya nanti sore ndak tujuannya sore ndak istilahnya ndak berinteraksi lagi. Nanti biasanya itu kita sendiri kurang puas. Jadi sore itu jangkriknya nggak dimakan semua, jangkrik pagi itu nggak dimakan semua kayak gitu ya. Terus solusinya bagaimana supaya burungnya tetap fit, ndak terjaga, ndak nyekungkruk kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah burung giveaway kemarin ya. Ya mungkin
banyak yang tanya kapan Om. Ya mungkin minggu ini atau minggu depan udah kita undi ya. Cuman yang mau saya bahas kayaknya ini. Jadi burung ini teman-teman lihat ya, nggak ngelolos sama sekali, cuma kasih makan aja. Oke, lanjut. Yang kedua, kalau sudah terlalu ngelowo atau jinak, teman-teman nanti bisa cari fur yang bernutrisi tinggi. Jadi tujuannya untuk apa? Kalau burung tersebut makan fur bernutrisi tinggi, berarti otomatis kita udah nggak repot-repot kasih jangkrik atau kasih EF lainnya, kayak gitu. Teman-teman, kalau saya sendiri ini banyak sekali yang sudah ngambil fur ini. Ini mungkin saya sedikit ngiklanin ya. Ini fur, ini udah kalau dikasih ini, kasih fur ini, burungnya udah nggak perlu EF lagi. Teman-teman lihat kotorannya putih. Atau merek lain yang sudah ada namanya ya, atau Superfit, ataukah AMS, itu termasuk fur bernutrisi tinggi, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi kalau saya gunakan ini. Nah, jadi kalau udah dikasih ini, apa bisa nanti nggak ngelowo lagi? Kalau kita sabar, presentasinya 90% nanti nggak ngelowo lagi, teman-teman. Karena apa? Jadi kalau udah fur ini, kita cuma ngecek aja airnya. Nah, tuh airnya pas tinggal dikit. Jadi kita tinggal ngecek airnya, ngecek kebersihan kandangnya, udah jaga kesehatan. Jadi burung tersebut nggak usah dikasih EF tambahan. Jadi teman-teman bisa ngambil produk lain, Superfit atau AMS atau produk-produk lain ya, yang pokoknya tanpa EF itu. Jadi yang terakhir ini cocok sekali bagi orang yang sibuk ya. Jadi burungnya nanti nggak ada yang kejinakan bahkan sampai ngelowo, teman-teman. Ini memang saya syuting ke bawah ini memang agak jorok ya. Jadi setelah makan fur bernutrisi tinggi ini, burung tersebut tidak memerlukan sama sekali EF sebetulnya. Tapi teman-teman dari sini, misalkan nanti Om sudah saya ganti Superfit, sudah saya ganti AMS, sudah saya ganti fur dari Om, kok burungnya nyekungkruk kayak gitu ya. Perlu digarisbawahi. Jadi untuk burung pertama yang kita latih menggunakan fur bernutrisi tinggi, itu teman-teman harus pastikan 100% burungnya makan fur tersebut. Jadi kalau misalkan produk dari sini warnanya kuning kayak gini, sebelumnya warnanya hijau, teman-teman harus oplos sampai burung tersebut ketahuan 100% makan fur. Atau teman-teman bisa menggunakan misalkan AMS ya, kurang lebih ya seperti ini warnanya. Kalau AMS ya sama aja pokoknya. Saya nggak pokoknya sembarang, pokoknya fur bernutrisi tinggi kayak gitu ya, teman-teman. Pastikan burung tersebut, saya ulangi, pastikan burung tersebut makan furnya itu. Jadi kalau misalkan ganti warna, kalau kita nggak oplos kayak gitu ya teman-teman, burung tersebut akan nyekungkruk atau sakit. Nanti teman-teman salah paham, udah saya ganti Superfit, udah saya ganti AMS, udah saya ganti dengan mereknya Om kayak gitu ya, kok tetap nyekungkruk. Ya itu tadi teman-teman, biasanya kesalahannya ada beberapa teman kicomania nggak ngecek burung tersebut udah makan fur apa belum. Jadi ini untuk tambahan aja ya, sekaligus tambahan ya. Jadi kalau misalkan menggunakan cara ini tadi, jadi pastikan burung tersebut makan fur tersebut. Kalau udah makan, saya rasa pasti berhasil ya. Tingkat keberhasilannya hampir 100% kayak gitu. Ya karena apa? Udah di dalam fur-fur bernutrisi tinggi seperti ini udah mencakup semua kebutuhan burung tersebut. Akhirnya ya burung tetap kejaga kesehatannya. Jadi tanpa EF, tanpa apa ya, doping dan lain sebagainya udah fit sendiri kayak gitu. Jadi apa ya, ini bisa menggantikan EF karena nggak dikasih makan EF nanti jadinya ya seperti ini teman-teman. Ya mungkin saya ngoceh banyak, agak berbelit-belit, tapi saya rasa teman-teman bisa mengambil kesimpulan yang intinya supaya nggak dimanja. Jadi kalau setiap hari kita ngasih apa ya, jangkrik udah manja, dikasih jangkrik setiap hari, tahu kita ngasih makan, kita seperti tangannya kita masukkan ngabruk-ngabruk, itu tadi solusinya. Teman-teman bisa coba dengan fur bernutrisi tinggi, entah merek dari sini atau merek lain, sembarang, intinya seperti itu teman-teman. Ini factor sekali. Nah ini juga, yang ini materinya oke, cuman mau saya coba karena di sini masih beberapa hari,
Maksudnya dicoba itu nanti karena kejinakan ini teman-teman. Oh ini sudah dikasih. Cuman ini dikasih leopard ya sama Kang Babang. Nanti ganti. Kebetulan burungnya udah makan fur kuning. Jadi kayak gini teman-teman. Misalkan fur bernutrisi tersebut warnanya kuning. Sebelumnya burung kita makannya hijau, itu harus dioplos, pastikan kotorannya sampai kuning-kuning atau pokoknya kita tahu sendiri tersebut udah makan fur itu. Tapi kalau udah sebelumnya dikasih leopard kayak gini, ini langsung aja dikasih fur bernutrisi tinggi warna kuning itu langsung kan. Biasanya langsung oke. Oh iya ini dioplos teman-teman kemarin. Coba. Oh iya udah dioplos ini. Makanya saya cek ini kemarin ini ketika ada orang kayak gini langsung ngabruk teman-teman. Ini udah berapa hari ya di sini? Nggak disentuh sekali, ini udah agak semi. Kalau udah agak semi ini enak nanti settingannya. Jadi udah ngelowo. Jadi itu tadi teman-teman cara supaya burung kita nggak ngelowo jadinya untuk trotolan. Dan untuk yang sudah terlanjur ngelowo bisa coba cara yang terakhir tadi, enak sekali. Jadi kalau udah makan fur, terus mungkin teman-teman tanya nanti kalau udah nggak dikasih fur itu lagi kan harganya agak mahal ya. Kalau udah dikasih fur itu lagi nanti takutnya ngelowo lagi kayak gitu ya. Nah cara nangannya bagaimana kayak gitu. Nanti kalau udah kita rasa seperti ini teman-teman, nah ini nggak ngelowo sama sekali ya. Jadi burungnya sama tangan itu takut kayak gini. Ini udah pas ya. Kalau perbandingannya gini teman-teman menurut saya, kalau misalkan dikasih fur itu ya sama kita midili jangkrik dan lain sebagainya, mungkin biayanya hampir sama. Menurut saya seperti itu teman-teman. Jadi yang sudah coba rasakan nanti apa ya, pasti tahu perbandingannya kayak gitu. Nah seperti ini. Nah, ini berapa hari di sini? Oke teman-teman, itu tadi sedikit tips supaya burung trotolan kita nggak ngelowo. Jadi mungkin karena ini live ya teman-teman ya, mungkin karena ini live, terus kadang-kadang sebelah sana ada yang manggil dan lain sebagainya. Itu saya sendiri itu kalau jelasin mungkin agak muter-muter, nggak bisa diedit kalau live itu. Ya adanya seperti ini, jadi teman-teman saya rasa bisa mengambil kesimpulannya. Jadi seperti itu tadi. Pak Rahmat Cafe, selamat pagi Om Sis Mure, aku embunin, jemur kok belum vektor ya, bunyi udah ngeplong tapi jarang saya track, cuma loncat-loncat doang, Mure saya tidak gerobong siang malam, gimana solusinya? Oh ini Pak Rahmat, Mure aku embunin, jemur, kok belum vektor? Coba dicas sama betina aja Pak, dicas betina atau trotol, nanti burung tersebut biasanya ada responnya. Coba aja Pak, biasanya ada lebihnya. Pak Imam, salam dari Cianjur. Oke, siap. Pak Abeng, betina lepas trotol gacor bagus nggak buat ternak? Bagus, kalau indukannya vektor juga udah bagus ya. Salam pencinta Murai Medan Bahoro. Ini dari Pak Setia. Oke teman-teman, gitu dulu. Nanti saya lanjutkan mungkin nanti siang ya. Jadi itu tadi sekedar tip kecil dari saya. Mungkin teman-teman ada punya tip lain gini loh Om, caranya diumbar gini dan lain sebagainya, bisa ditulis di kolom komentar. Jadi kalau misalkan teman-teman kemarin ada yang tanya, ya itulah perawatan saya. Cuma pokoknya kalau udah makan fur itu enak banget, cuma didiamkan, enggak mungkin ngelowo kok. Karena rata-rata itu yang lowo itu ya karena dimanja itu tadi teman-teman. Oke, sekian dulu. Salam kicauan ya dari Tulungagung.